Kita masuk di seri yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus adalah penolong. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong. Gini saudara ya, kan dari awal gereja ini berdiri saya selalu bilang sama jemaat di tempat ini, jangan diam, harus respon. Karena kalau saudara diam, saudara nih saya menghabiskan separuh hidup saya untuk melayani Tuhan dan mengikut Yesus. Saya nih Bapak Ibu, separuh hidup saya serahkan untuk melayani Yesus. Nah mungkin saya ada di bawah usia Bapak Ibu Saudara ya secara usia. Usia saya 41 tahun. Tahun ini 42. Jadi 21 atau 22 tahun saya menghabiskan hidup saya untuk Tuhan. Masa muda saya hilang, masa muda saya hanya untuk Tuhan. Tapi masa remaja dan masa anak-anak saya bebas Bapak Ibu Saudara. Nah, saya lihat ya orang-orang yang gak antusias sama Tuhan, hidupnya tuh dalam cengkeraman kedagingan dan dalam cengkeraman iblis loh saudara. Makanya kenapa gereja ini selalu saya paksakan saudara, supaya saudara ketika ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, saudara tidak terjebak dengan hal itu. Saudara akhirnya melawan hal-hal buruk yang coba ingin mengikat saudara. Ketika saudara sakit, saudara akan bilang, enggak, saya pasti ditolong Tuhan. Ketika rumah tangga saudara bermasalah, laki saudara main gila sama perempuan lain, saudara bisa berkata, enggak, rumah tangga saya pasti ditolong Tuhan. Bukan saudara berkata, ya udah cerai aja, pisah aja. Nah ini yang saya gak mau. Jemaat Penggembalaan ini saya bertanggung jawab saudara. Dari awal gereja ini berdiri kita gak lagi main gereja-gerejaan. Lu mau datang syukur, lu gak datang syukur, yang penting persembahan. Gereja ini bukan yang kayak begitu. Gereja ini menekankan saudara harus bertumbuh, mengenal Yesus, mencintai Yesus, dan lawan semua masalah bersama dengan Yesus. Ya ada tepuk tangan. Emang berat saudara kalau khotbah di depan orang-orang yang berbeban berat. Susah memang kalau orang tuh lagi, saya khotbah pendeta, saudara lagi mikirin hutangnya, saudara lagi mikirin sakitnya, saudara lagi mikirin pergumulannya. Makanya kemarin saya buat video perbedaan antara orang yang percaya Yesus, orang Kristen yang mengenal Yesus, sama orang Kristen just as a Christian but he don't know who Jesus Christ. Perkataannya tuh beda. Kalau orang yang hanya sekedar pakai kalung salib, tato salib, di paha ada ular plus salib, itu saudara kalau ada perkataannya beda sama orang yang benar-benar kenal Yesus. Kalau orang cuma sekedar ke gereja tiap minggu, pertanyaannya kapan ya utang saya lunas ya? Itu perkataannya. Kapan ya suami saya dijamah Tuhan? Kapan ya sakit saya sembuh? Kapan ya saya gajinya naik? Semua isinya kapan. Aduh kadang-kadang saya bilang, wah sampai kapan sih saya mau khotbah sama jemaat kayak begini? Tapi Tuhan bilang sabar Fer, sabar. Jangan darah tinggi. Saya ngomongnya dicuekin sama manusia. Tapi orang yang kenal Yesus saudara, meskipun dia dihimpit sama masalah, dia pasti ngomongnya beda. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti kasih mujizat buat saya. Beda saudara. Orang yang cuma sekedar melayani sebagai seorang pemusik, sebagai seorang pendeta, buah mulutnya beda. Kenapa ya saya begini ya, umur udah 35, udah di ujung pengangkatan masih belum dapat jodoh. Kenapa ya? Kapan ya? Kok ngomongnya gitu? Ngomong dong. Kalau Adam aja disamperin sama Tuhan bawa perempuan, masa saya gak ada perempuannya? Masa saya gak ada lakinya? Emang kita apaan? Pasti ditolong Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu akan ditolong Tuhan. Jangan kebanyakan ngedumel. Bilang aja gak apa-apa, saya yang suruh kok. Jangan kebanyakan ngedumel. Jangan kebanyakan komplain loh. Hidup udah susah, lu jangan bikin susah. Betul saudara? Warung sepi nih Pak. Semua orang juga dagang warungnya pernah sepi. Betul gak Bapak Ibu? Nah mulai nih munafiknya keluar nih. Semua orang dagang juga warungnya pernah sepi. Bukan kita aja. Gereja ini juga entar rame, entar sepi, entar rame. Kadang sore rame, kadang pagi yang sepi. Semua kita ngalamin saudara.
Tapi saudara harus punya basic, saudara harus punya fondasi bahwa Yesus pasti menolong kita. Saudara harus punya pengenalan akan pribadi Yesus, saudara, bahwa Yesus itu akan menolong kita. Coba sama-sama sekali lagi, Yesus pasti akan tolong saya. Saudara jangan mau dibohongin setan, sakitmu gak mungkin sembuh, sakitmu gak mungkin pulih, itu setan saudara. Utangmu gak mungkin lunas, itu setan. Yang terus menjajah pikiran kita, memerintah di hati kita. Oh kamu gak mungkin bisa bayar utang kamu, itu setan saudara. Masa depan kamu tuh gak jelas, itu bukan perkataan firman. Yesus pasti tolong kok, caranya banyak. Kapan waktunya? Suka-sukanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya ampun, darah tinggi saya bawain khotbah ini. Nah saudara, apapun permasalahan hidup kita, jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Suka gak suka, apapun masalah saudara dan saya, apapun masalah gereja ini, jawabannya ada di dalam Yesus. Kenapa saudara gak menemukan jawaban dari segala masalah saudara? Saya curiga, jangan-jangan saudara nyari jawabannya tidak di dalam Yesus. Saudara cari ke pengacara yang hebat, jenderal yang hebat, dokter yang hebat, makanya gak sembuh-sembuh. Coba datang dulu sama Yesus. Yesus, saya sakit, saya punya miom, saya punya kanker, saya punya tumor. Yesus pasti akan ngomong, sabar nak, aku punya anak yang lain daripada kamu, yaitu dokter di rumah sakit A. Kamu datang ke sana. Itu jawabannya. Jangan main nyelondong dulu ke Penang, udah gagal baru ke JCC. Saya tinggal panggil security, bawa keluar. Harus ke Yesus dulu saudara. Keuangan saudara yang bermasalah harus ke Yesus dulu. Tuhan, ini kenapa keuangan saya baru dapat bolong lagi ke sana, baru dapat bocor lagi ke sana. Kita harus datang sama Tuhan, sang pemilik kehidupan kita saudara. Saya kemarin bilang sama istri saya ya, gak tahu tiba-tiba saya lagi ada di Mall of Indonesia, lagi makan sama istri, tiba-tiba hati saya sedih sekali saudara. Hati saya sedih sekali sampai saya menulis di tweets saudara. Saya tulis di tweets kayak begini saudara. Di saat kita dalam keadaan baik-baik saja, seringkali Yesus diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Namun ketika keadaan mulai berbalik menjadi tidak baik, keuangan kita bermasalah, kesehatan kita mulai sakit-sakitan, pekerjaan dan bisnis kita sudah mulai menurun dan hampir hancur, baru disitulah Yesus atau Tuhan dijadikan hal yang utama untuk meminta pertolongan. Ini hati saya nangis Bapak Ibu. Kemarin lagi makan, lagi mau tutup puasa. Saya bilang sama istri saya, kenapa sih manusia jahat? Kenapa sih orang Kristen ikut terlibat di dalamnya? Kenapa sih Yesus gak dijadikan pokok utama dalam kehidupan? Bukan berarti kita menjadikan Yesus yang utama terus kita jadi orang norak, orang kampungan, gak bergaul, tinggal di goa. Gak begitu konsepnya. Kita harus jadikan Yesus saudara yang utama dan yang terutama dalam hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus harus jadi yang utama dalam hidup saya. Makanya kenapa banyak orang Kristen stres, depresi, dan hampir gila dan bahkan banyak yang bunuh diri. Karena dia jadikan Yesus nomor sekian dalam hidupnya. Nomor satunya adalah kekuatan fisiknya dan lain sebagainya. Bisa keuangannya, bisa koleganya, makanya stres. Saudara harus jadikan Yesus yang paling utama. Apapun masalah saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan ini, gak ada di tempat lain jawabannya, hanya di dalam Yesus. Maafkan saya saudara ya, saudara mau cerita ke pakar, psikolog atau konselor yang paling hebat di dunia sekalipun, you gak bakal dapat jawaban dari masalah you. D, F aja. Bila hati terasa berat,
Tak seorang pun mengerti bebanku. Lagunya aja ada saudara. Kalau saudara lagi berbeban berat, punya masalah, punya tunggakan cicilan, jangan cari mertua, makin dimaki-maki lu. Cari siapa? Cari Yesus. Kalau kita carinya di luar Yesus, itu namanya cari penyakit. Gak bakal nemu jawabannya. Saudara jemaat punya masalah, pendeta juga punya masalah. Tapi jawabannya hanya ada satu, di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus, saudara. Saudara yang belum punya anak, jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Tapi Pak, kelamaan Pak, Yesus kalau tolong lama Pak. Saya baca kisah Lazarus dibangkitkan saudara ya. Kita kan udah baca ayat ini berkali-kali ya. Bahkan sudah dengar dikhotbahkan sama pendeta berkali-kali. Tapi waktu saya tenangkan diri, saya baca. Ada kata yang menjadi rema. Murid-murid bilang, guru, kenapa kamu gak lekas-lekas segera membangkitkan Lazarus yang mati itu? Yesus bilang, justru sengaja aku tinggal 2 hari. Supaya mereka belajar percaya. Berarti, kalau hanya untuk membuat mujizat, menolong hidupmu, menyelesaikan hutangmu, menyembuhkan sakitmu, itu bukan masalah yang besar buat Yesus. Masalah besar buat Yesus karena kamu gak percaya pribadinya. Harusnya saudara dan saya gereja ini, mau sepi mau rame tetap percaya Yesus. Pekerjaan kita mau sepi mau rame tetap percaya Yesus. Karena semua datang dari Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Makanya saudara, gereja ini menyampaikan Jesus series. It's all about Jesus. Saudara harus kenal Tuhan saudara. Saudara harus kenal Elohim saudara. Yesus Kristus. Elohim Yahweh, Dabar Yahweh yang menjadi manusia. Bagi saudara dan saya dan kita semua. Nah saudara, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang peduli. Sama-sama katakan dengan saya, dia peduli dengan saya. Ingetin kanan kirinya, dia peduli sama kamu. Ingetin lagi yang barusan ngingetin, makanya jangan negative thinking. Dia bukan hanya peduli, tapi dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bertanggung jawab atas segala keperluan kita. Dia bertanggung jawab. Kenapa semua janji-janji, statement-statement ini gak terjadi dalam hidup kita? Karena kita memilih untuk tidak ada di pihak Yesus, saudara. Kita hanya memilih to become a Christian. Kita hanya memilih hanya menjadi Kristen gitu loh. Tapi kita gak memilih untuk bersama Yesus. Tadi saya doa waktu dinyanyikan, we give you all the glory. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu Tuhan gak perlu dibela. Tapi saya bilang sama Tuhan tadi sambil saya mengucurkan air mata, aku di pihakmu Tuhan, aku bersamamu. Bapa dengar doa anakmu ini. Kau boleh ambil segalanya dalam hidupku. Istriku, anakku, hartaku, semuanya kesehatanku. Asal jangan ambil Yesus dari hidupku. Roh Kudus dengar baik doa hambamu ini. Kau boleh ambil segala-galanya, karuniaku, mujizat-mujizat yang ada padaku ambil. Asal jangan ambil Yesus. Karena saya tahu tanpa Yesus saya gak berharga, saudara. Percayalah, saudara hidup tanpa Yesus. Dengar baik, orang Kristen yang hidup tanpa Yesus, engkau tidak dihargai oleh siapapun. Trust me, because Bible yang mengatakan demikian. Oh tapi Pak, saya pakai Hermes Pak, pakai Louis Vuitton. Silakan, di atas bumi masih ada langit. Tapi kalau ada Yesus di dalam hidupmu, orang dunia gak punya Yesus, tapi kamu punya Yesus. Tepuk tangan. Saya doa tadi, saya nangis, saya hancur hati. Tuhan, kamu boleh ambil apapun, kamu boleh ambil gereja ini, tapi jangan pisahkan aku sama Yesus. Saya gak mau. Saya gak mau. Saya gak mau. Yesus sangat berarti buat hidup saya. Nah ini yang saya mau transferin ke saudara. Jangan cuman, tapi saya mau sembuh Pak. Iya, kalau Yesus itu berarti bagi kamu, kamu sembuh sendiri. Benar saudara. Benar.
Saya tadi udah singgung, separuh hidup saya sudah serahkan buat Tuhan. Seringkali saya berjalan di pinggir jurang saudara. Tapi karena hidup saya ada Yesus, saya punya Yesus, Yesus memiliki saya aman. I'm safe with Him. Di dalam Dia saya aman saudara. Yang membuat kamu gak aman, uang kamu gak aman, rekening kamu gak aman, rumah tangga kamu gak aman. Gak ada Yesus di situ. Makanya laki lo pergi sama perempuan lain. Makanya bini lo pergi sama laki-laki lain. Makanya anak lo kemana-mana tuh ngacar-ngacir. Coba kalau rumah tangganya ada Yesus, gak begitu saya jamin. Pak, tapi dia udah pelayanan, belum tentu ada Yesusnya. Ini pengkhotbah nih, isinya belum tentu ada Yesusnya. Cuman jago ngecap doang Bapak Ibu Saudara. Makanya lu jangan silau sama pendeta. Ikutin nih pendetamu nih. Yang lain boleh diambil asal jangan Yesus. Ini udah akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ini akhir zaman. Saudara, mari kita taruh hati saudara buat Yesus. Amin. Mulai hari ini, jemaat ini, kalau Yesus ada di hidup kita saudara, percaya deh saudara, saya ngalamin. Saya bukan cuma ngecap doang, saya ngalamin. Kita mau ditekan seberat apapun masalah menekan kita gak ketakutan kayak orang gak punya pengharapan. Kenapa sih kita masih bertahan dengan hidup ini? Karena alasannya cuma satu, karena Yesus. Bener saudara, kalau gak ada Yesus, waduh. Dari hidup ini ngeri saudara. Makanya saudara dan saya butuh Yesus, gereja ini butuh Yesus. Makanya sedari dini saya bawa istri saya bawa putri saya untuk edik sama Yesus, bukan edik sama pelayanan. Bukan edik cuman sama kekristenan, tapi kita harus sedarah gitu sama Yesus. Saudara harus tadi saya bilang kita gak akan mungkin dibilang norak dan kampungan kok, kita masih tetap modis, kita masih tetap bisa gaul. Tapi kita belong to Jesus. Gitu loh saudara, semuanya tuh based on Christ. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu bentuk dia tanggung jawab sama hidup kita, Yesus tuh kasih ayat yang selalu saya suka statementnya dia. Ini gak ada tokoh agama kayak gini saudara. Makanya maaf ya buat saya ya, orang Kristen ya, yang gak suka baca firman ya, aduh itu bodoh sekali. Saya gak lagi ngatain saudara bego atau bodoh. Maksudnya itu tindakan yang sangat bodoh. Karena semua jawaban dari masalah kehidupan kita ada di sini saudara. Ada di sini. Benar, saudara mau cari kemana? Ada di sini. Ada di sini. Makanya Yesus bilang, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah. Dan apa Bapak Ibu? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Sebesti-bestinya besti saudara, begini terus gak perkataannya? Gue udah tahu lo datang ke gue pasti kan mau minjem utang kan, mau bayarin utang lo kan. Gue udah tahu tuh. Tok-tok shalom Bu Koni. Bu Koni gaya lama. Modelnya aja baru, gayanya lama nih. Bu Yayu. Bu Yayu udah tahu tuh. Pasti minjem 100 dulu kan. Tapi Yesus saudara, Yesus yang memproklamirkan dirinya, datang sama saya, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, klik Milano. Matius 11 ayat 28. Sama-sama baca dengan saya, 3-2 ya. Dari ayat ini kita bisa mengerti, yang salah tuh bukan pihak Tuhan, yang salah tuh bukan pihak Yesus, kita. Orang dia udah nawarin, Pak Yakobus kalau ada masalah datang sama saya dong. Yesus loh yang ngomong. Keiso kalau ada masalah datang sama saya dong. Debbie kalau punya masalah datang sama saya dong, kata Yesus. Verona kalau kamu lagi ditekan sama masalah jangan datang ke siapapun, datang sama Yesus. Kenapa kita harus datang sama Yesus? Ada jawaban dari segala masalah kita. Amin. Makanya Bapak saya stres Pak, laki saya selingkuh Pak. Aduh, ngapain ngadu sama saya, gak ada jawaban dari saya. Paling saya cuma bilang, saya doain ya Bu. Bener gak?
Coba saudara tutup mata, datang sama Tuhan. Tuhan, suami saya kabur sama perempuan Tuhan. Kalau saya salah, saya bawel, saya cerewet kayak mak lampir, maafin ya Tuhan. Yang udah bawaan software dari sono. Saya kan keturunan Hawa Tuhan. Adam aja ditekan dalam kitab Kejadian suruh makan buah. Makanya laki saya tekan Tuhan. Gak apa-apa, datang aja sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Daripada lu curhat sama temen lu, nongol di sosmed. Bener gak? Paling kan cuma diginiin doang. Kasian ya. Kasian lakinya membiadab tuh. Paling jawabannya, udah lah lu kan masih muda, masih cantik, cowok masih banyak. Bener gak saudara? Datang sama Tuhan, Tuhan. Utang saya banyak nih Tuhan, saya salah dalam memanage keuangan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Cepat atau cepat dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Cuman kitanya aja gak sabar. Kita maunya now and today. Coba kalau kita sabar. Sabar aja. Saya bilang sama Pastor Nathan waktu dia bilang, Pastor, saya harus bikin lamaran kerja atau saya gimana? Gak usah. Tahan. Waduh, saya kalau gak kerja gimana makan? Tahan, Tan. Tuhan yang kamu layani itu bukan Tuhan yang mati. Dia Elohim Yahweh yang hidup. Saya bilang sama Pastor Nathan gitu. Tapi saya udah 1 tahun nih nganggur nih, malu nih. Persetan dengan malu. Sabar. Saya gak suruh dia lagi nganggur. Dia nanya saya kan. Kamu sabar. Nanti Tuhan yang apply kamu, bukan kamu yang apply ke Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Mau di-apply Tuhan atau apply ke Tuhan? Nah gini, kalau orang bingung begini, aduh tahu pusing Pak, utang saya banyak Pak. Ampun deh. Nggak lama dari percakapan kita, Tuhan jawab tuh, kerja tuh dia. Nggak susah-susah. Nggak susah. Kita cari duit apa duit cari kita saudara? Nah, ada perpecahan di antara jemaat. Kita cari duit atau duit cari kita? Kita cari duit atau duit cari kita? Yang gak ngerti angkat tangan kanannya. Yang mau diusir dari ruangan ini siapa? Angkat tangannya. Kita cari duit apa duit cari kita? Yang benar itu duit cari kita. Ya tapi kita kan harus kerja. Kan saya gak bilang gak kerja. Kita kerja, kita buka toko, kita tetap usaha. Nanti Tuhan yang bawa customernya tuh ke kita. Bener. Kita kerja ke kantor, nanti Tuhan tuh yang promosi, dia ngangkat jabatan kita. Harusnya kita di ujung-ujung pensiun, Tuhan perpanjang. Yesus saudara dan Yesus kita keren. Amin. Itu firman-Nya, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberikan perhentian kepadamu. Nah, pertolongan yang Yesus berikan kepada kita adalah pertolongan yang tanpa pamrih. Ini loh saudara, kenapa Tuhan mau diandalkan? Karena Tuhan itu gak memberikan pamrih atas kita. Maaf ya saudara ya, maaf ya. Maaf banget. Ini maaf. Tapi ini fakta. Satu kali, katakanlah saya adiknya Kezio lah. Kak, bayarin kos-kosan dong Kak. Sekali dibayarin gak? Dibayarin. Kak, uang kuliah aku kurang nih Kak. Dibayarin gak? Dibayarin. Kak, aku gak punya uang nongkrong kuliah. Dikasih gak? Tuh mulutnya udah begini. Baru 3 kali loh gue ngomong sama dia loh. Perlu ditarik tuh di itu tuh, di klinik biar gini. Even though kita saudara nih ya saudara, pasti ngungkit. Iyanya jangan kepahitan gitu, bilang aja gini, gitu. Jangan iya gitu. Meskipun saudara yang nolong, pasti tetap ngungkit ujung-ujungnya. Itu ya, anaknya si Yayu kalau bukan gue yang nyumbang sekolahnya, pengangguran. Gak punya masa depan, pasti ngungkit. Tapi kalau Yesus nolong, dia gak akan pernah ngungkit. Manusia menolong 1-2 kali di antara sesamanya, dia pasti akan mengungkit-ngungkit. Tapi Yesus beribu-ribu kali nolong kita, sekalipun mulut dia diam.
Dia gak pernah ngungkit. Dia gak pernah ngungkit pertolongannya atas hidup kita. Yang dia mau cuman saudara dan saya percaya, belajar percaya sama Yesus. Nah saudara, saya masuk inti khotbah saya saudara. Pertanyaannya bagi semua jemaat JCC. Apakah saudara percaya Yesus akan menolong hidup saudara? Itu mukanya masih ada kayak ayam ketelo masih begini. Saya tanya, apakah saudara percaya Yesus pasti menolong saudara? Saudara harus percaya. Karena dari pihak Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Walaupun maaf ya, orang tua kita sekalipun gak peduli sama kita. Saudara kita pun gak peduli sama kita. Sorry, jangan samakan Yesus kita dengan mama papa kita dan keluarga kita. Orang gak peduli, Yesus peduli. Orang gak tolong, Yesus mau tolong. Orang say goodbye, Yesus nyerahkan tangannya buat saudara dan saya. Makanya saudara dan saya harus pegang Yesus sampai mati. Karena cuma Yesus yang bisa menolong kita, saudara. Dari pihak Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kamu, Gilbert. Tapi permasalahannya di sini udah bukan di Tuhan. Apakah Gilbert percaya sama Yesus? Apakah Bu Nuning percaya sama Yesus? Apakah Niken percaya sama Yesus? Bu Hana percaya sama Yesus? Bu Koni percaya sama Yesus? Nah saudara, ada 3 hal penting yang saya ingin bagikan. Apa yang Yesus tolong dari hidup kita? Yang pertama itu kehidupan masa lalu kita. Yesus tolong kehidupan masa lalu kita. Artinya masa lalu kita itu ingin dibenahi oleh Tuhan. Yesus ingin benahi masa lalu kita. Tahukah saudara bahwa masa lalu kita itu adalah senjata buat iblis untuk menyerang saudara dan saya. Kamu kan homo, kamu kan gay, kamu kan lesbian, kamu kan bini piaraan, kamu kan jalan sama om-om, dulu kan kamu narkoba, dulu kan kamu sex before married, dan lain sebagainya. Betul gak Bapak Ibu? Masih ada gak suara itu di pikiran kita? Masih ada. Suamimu itu kan tukang apa namanya? Tukang korupsi di kantor, tukang jual lelang jabatan. Suara itu masih ada saudara, even kita ada di gereja Tuhan, tapi kuasanya udah gak ada. Itulah hebatnya Yesus. Yesus tolong masa lalu kita. Dia ingin benahi masa lalu kita. Yang pertama yang dia ingin benahi, klik Milano. Dia benahi kita Bapak Ibu Saudara dari kita yang tadinya seorang pendosa. Pendosa itu artinya kita senang banget hidup di dalam kesalahan dan pelanggaran. Hari Minggu disuruh ke gereja tidur. Kalaupun bangun nonton Doraemon. Tuhan ubah itu saudara. Dari hati kita. Yang tadinya kita kerja korupsi, yang tadi kita ambil duit orang, yang tadinya kita sedangnya ngambil laki orang. Kalau ngeliat Pak Yakobus kayaknya gagah ya, sendirian lagi gak ada bininya, boleh juga nih. Iya. Jangan main-main Bu, jangan cengaseng-ngenges Bu, cewek sekarang lebih gila Bu. Ibu-ibunya gak berani jawab, coba merengut keras aja gitu, bener. Bener. Emang sialan tuh setan-setan tuh sekarang. Cabe-cabean emang setan emang. Hati-hati. Yang diincar bukan yang six pack kayak Aderai. Yang perutnya banyak kayak Donat Jeko tuh, Pak William tuh. Berbahagialah saudara yang punya perut rata. Hati-hati yang udah perutnya melendung-melendung tuh. Jalan ya dipik langsung. Pak Yakobus kan orang Jawa ya. Kalau jalan ke pik udah berubah tuh langsung. Kokoh. Matanya udah samur tuh. Hanya demi. Betul gak? Kokoh. Ampun deh Tuhan. Kita diubah saudara. Saya juga diubah. Dulu juga suka minum tiap malam. Suka ngerokok. Gak bisa berhenti, tapi Tuhan yang ngambil. Amin. Makanya saya biarinin aja anak-anak musik tuh. Mau pakai anting kayak Rizky ya. Lihat berdiri Rizky. Ini newcomer nih, rambutnya keren saudara. Yang punya anak mau kembang gula nanti ambil sana. Rasa jahe. Jahe mentah lagi.
Saya menyadari saudara, susahnya lepas dari belenggu dosa. Sex before married, terikat dari remaja. Lepas dari wanita itu gak gampang. Bener. Tapi tangan Tuhan yang mengubah saya, tangan Yesus yang mengambil saya. Hampir saya jatuh ke cinta sesama jenis. Dulu waktu saya umur 17 tahun saudara. Ada seorang patih tawar saya, boleh juga nih berondong. Langsung dia puterin saya saudara. Apa jangan-jangan dalam hati saya dia orang Israel tukang puterin tembok Yeriko. Dia puterin saya, dia oke. Ternyata sih dijual saudara. Sama agen model saya, kurang ajar. Pada saat itu. Tapi karena Tuhan selamatkan saya. Makanya saya kalau ngelihat orang yang masih ngerokok nih, jemaat yang masih ngerokok ya. Masih pakai anting, rambut masih gondrong. Saya bukan tipe pendeta, keluar! Bertobat kamu setan! Biarin aja. Ada waktunya Tuhan. Seorang bapak yang benar gak mungkin tega ngelihat anaknya jatuh. Oh berarti damai dengan dosa. Gue lagi gak damai sama dosa. Saya cuma lagi bilang susah keluar dari dosa itu susah. Saudara mau puasa 60 hari, jatuh lagi pasti. Tadi kan saya udah bilang setengah hidup saya udah melayani Tuhan. Saya udah berpuasa, Tuhan saya gak mau berzina lagi, saya gak mau berzina lagi. Begitu pacar saya yang padang bule datang langsung. Ngintil saya saudara ke horizon. Saya baru keluar puasa loh saudara. Tuhan tolong saya Tuhan, saya gak mau berzina lagi. Pacar saya datang lagi. Aduh gimana ya, roh penurut daging lemah lah, ikut aja ngintil. Makanya saya kalau lihat anak-anak pemusik saudara, makanya lu orang aman. Gembalanya ini aman, pendeta pembina ini aman. Bukan berarti damai ya. Makanya sih saya mau brewokan, mau mukanya semua bulu semua. Saya gak pernah marah. Saya Sam cukur Sam. Lo kayak Ambrosi Sam. Biar aja dia mau brewokan di sini kayak, di bawah mata kayak sini kayak. Gak masalah saudara. Yang penting ada waktunya Tuhan mengubah kita. Amin. Yang selanjutnya saudara, yang dibenahi Tuhan itu kita yang dari pendendam itu menjadi pribadi yang suka mengampuni. Amin. Ini kalau gak ada Yesus nih saudara yang ngubah software hati kita, ibadah pun saudara ya, kita hari ini angkat tangan ngeliat begini, ngapain udah deket-deket gue? Sono. Pasti begitu saudara, sama-sama di gereja. Tapi karena Yesus yang merubah software kita saudara, kita bisa jadi orang yang mengampuni. Kemarin saya ketemu orang yang habis ngejelek-jelekin saya tahun 2018. Ketemu sama istri saya di mall. Dia fitnah saya, dia ngejelek-jelekin saya sama pimpinan saya yang dulu. Habis saya diomongin saudara. Tapi karena Yesus, saya bilang sama istri saya, ini anugerah ya saudara, ini anugerah. Saya ini dianugerahkan Tuhan karunia untuk mengetahui sebelum orang lain tahu, aku udah tahu duluan gitu saudara. Itu karunia. Makanya saya kalau lagi diomongin sama banyak orang, lagi diledekin, lagi digosipin, lagi dijelekin, saya biarinin aja tuh. Tapi yang Tuhan suruh sama saya, jaga mulutmu, jangan ngutukin mereka, karena itu bisa jadi barang. Makanya saya diem saudara. Saya bilang sama istri saya, sayang, siapin diri, saya mau ketemu orang. Ada orang yang Tuhan mau ketemu sama saya di Mall of Indonesia. Udah kita jalan. Waktu kita ada di salah satu toko sepatu, bener saudara. Ada orang yang datang, bener kan? Itu karunia dari Tuhan tuh. Lalu saya tegur, Mister, saya kasih inisial, Mister. Mukanya langsung pucat saudara. Iyalah biasa ngomongin, di belakang kita suka ngomongin, suka ngejelekin, ya kan? Suka menghina. Saya diajarin Tuhan, Fer, kalau kamu mukanya dilemparin kotoran manusia, dilemparin tai, kalungin dia dengan berlian. Oke Tuhan, sip, gak gampang, tapi bisa. Muka-muka kepahitan begini. Amin. Bener saudara. Saya ketemu, Mister, apa kabar? Oh, Pastor Verona, long time no see you. You are so great and cool now. So very different. Dalam hati gue, bangsat loh. Munafik loh. Tapi saya gak balas saudara. Saya bilang, apa kabar bro?
Saya pijit-pijit pinggangnya biar dia bertahak sedikit, ya kan? Makin salah tingkah dia, saudara. Orang tuh kalau punya dosa, punya salah sama kita, suka ngomongin kita, kalau kita baik, orang itu gak tahan. Sama seperti firman Tuhan, orang fasik itu gak tahan berdiri di hadapan orang benar. Amin. Makanya rugi kita kalau balas orang yang jahat dengan yang jahat. Nah, Yesus ingin mengubah hati kita, saudara. Dari pendendam menjadi orang yang suka mengampuni. Sama-sama katakan dengan saya mau belajar mengampuni. Tuh kan ngomongnya aja males. Saya mau belajar mengampuni. Walaupun susah, tapi bisa. Amin. Yang selanjutnya dari mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita menjadi mengandalkan Tuhan, saudara. Tadinya kita mungkin depend on our strength. Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Tapi karena Yesus ubah. Akhirnya kita menjadi suka mengandalkan Tuhan. Ini anak-anak muda nih harus belajar mengandalkan Tuhan. Amin, anak-anak muda. Kasihan anak-anak mudanya beban berat. Anak-anak muda harus mengandalkan Tuhan. Kalau gak ngandelin Tuhan bahaya. Ada 2 anak muda sepasang kekasih. Kan 2 kan? Cewek dan cowok. Si cowok karena ngerasa ganteng, ngerasa kaya, ngerasa terkenal, dia bilang sama ceweknya, mulai hari ini Susi, namanya Susi, kita putus. Susi ngomong sama tuh cowok, kenapa? Apa alasannya? Karena saya sudah menemukan perempuan yang jauh lebih cantik daripada kamu. Lalu Susi ngomong, Saskia ya namanya. Lalu si cowok ngomong, kok kamu tahu? Iya, Saskia adalah akun palsu aku yang kedua. Ini pendeta gue ngomong apa sih? Makanya kalau ibadah makan, saudara. Hati-hati, kalau ngandalin kekuatan sendiri kejeblos, saudara. Wah, yang cowok-cowok begini, wah gue dapat hikmat nih dari pendeta gue nih. Besok-besok kalau gue DM gue harus hati-hati nih. Jangan-jangan Saskia si Susi lagi. Dan yang terakhir, saudara, dari pribadi kita yang pelit menjadi murah hati. Ini loh saudara, Tuhan mau ubah juga. Ini Tuhan mau tolong masa lalu kita ini. Kita yang tadinya pelit, najis pelitnya saudara. Bini sakit, lakinya pelit. Aduh, saya ingat tuh. Saya bangun tidur saudara, habis KKR saya tidur. Panitianya kurang ajar bener. Pastor Hendra saudara, saya bangun tidur. Waktu saya bangun saudara, tangannya udah berdarah-darah si Hendra itu. Suaminya Linda, Cilinda. Digigit anjing saudara. Saya ngomongnya pakai saya tekan anjing gitu. Pecah bapak ibu pembuluh darahnya. Pas di pembuluh darah itu masuk gigi anjing. Anjing ganas saudara. Blek. Terus kok Hendra cuman begini-begini aja. Gue bilang ya kok. Susah sih orang Jawa ya. Mau diinjak kakinya juga. Kenapa? Gak apa-apa. Enak gini-gini. Saya bangun. Kenapa kok? Ini kok digigit kok. Gigit anjing. Anjingnya galak. Tuh, itu panitianya saudara. Saya bilang bawa ke rumah sakit dong. Aduh pak, jangan pak, rumah sakit mahal pak. 300 RM. 300 RM berapa kok? Yang 600 ribu. Gue bilang lo pergi. Bilang panitia brengsek. Asisten pendeta digigit disuruh, ya udah pakai aja salon pas. Itu saudara, darah dari jam 12 sampai jam 5 sore kita mau KKR. Nggak berhenti-berhenti, saya bilang kok Hendra kamu hampir seperti Yesus. Menumpahkan darah yang lama sekali. Darahnya banyak tercurah saudara. Tapi sayangnya darahnya gak bisa menyembuhkan. Mengotori ruangan rumah itu. Masih cerita nih sama bininya nih. Pelit saudara. Ini perlu diubah sama Yesus. Sore saya udah ngomong sih, saya ngomong sekali lagi sama jemaat. Ada orang kaya tuh ya, kalau ibadah, gak semua orang kaya sih oknum. Kalau ibadah tuh seneng itu, mamerin cincinnya, mamerin ban pinggangnya Pak Yakobus. V,
Versace, bukan Verona. Haleluya. Kelihatannya sih branded gitu, padahal imitasi semua. Wow, cincinnya saudara. Puji Tuhan gereja kita tuh gak dijalanin persembahannya saudara. Ditaruh di situ. Beri saudara diberkati Tuhan, gak beri juga saudara juga tetap diberkati Tuhan. Cuman pelit. Ngerti? Saudara beri persembahan, saudara diberkati Tuhan. Saudara gak beri persembahan, saudara juga tetap diberkati Tuhan. Cuman sorga akan menilai, si pelit no. Persembahan gak dijalanin aja pura-pura. Nah saudara, gereja kita tuh gak dijalanin begini nih. Nih, ayo kita jalankan persembahan. Kalau orang pelit itu ada aja otak bulusnya saudara. Begitu persembahan dijalanin saudara, lagunya kan berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan telah memberikan yang terbaik. Langsung berubah lagunya tuh sama tuh orang kaya saudara. Ku tak membawa apapun juga. Persembahan lagi dijalanin tuh. Dia nyanyi sendiri saudara. Saat ku datang ke dunia. Tuh kolektor bulak balik aja begini saudara. Kolektan tuh. Dia tetap nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Datang kolektan kedua. Pak persembahan pak. Dia nyanyi ubah lagunya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai. Hatinya ditodong-todongin ke kolektornya. Yang mau taat dan. Kata malaikat pelit nih orang nih. Cabut nyawanya sekarang juga. Pelit saudara. Sama keluarga pelit, sama anak pelit, sama bini pelit. Ya ampun duit gak dibawa mati saudara. Kalau saya ngomong pelit saya gak bicara tentang nominal loh. Saya bicara tentang hati. Saya tutup sama ini. Saya gak mau jemaat ini jadi pelit. Amin. Saudara mau persembahan model kayak begini apa saya datengin Algojo di sono Ambon. Kebetulan saya orang Ambon. Saya taruhin aja Ambon di situ satu. Sama di lift satu. Sudah persembahan bu? Ambonnya sambil begini-begini. Sudah persembahan bu? Tangan sudah gatal nih. Jangan pelit ya Bapak Ibu. Amin. Kalau kita diberi kesempatan untuk menolong orang, tolong. Tapi Pak dia gak suka bayar Pak, tolonglah tanpa pamrih. Tolong. Kalau tangan kanan sudah kasih, tutup matamu, tangan kirimu tutup juga. Bapamu di sorga gak akan berhutang. Ada orang saudara ya, hari ini video saya diputar di gereja Mega Church. Di seluruh gerejanya. Buset, jemaatnya ribuan. Hari ini video saya diputar di 4.000 orang. Lebih kali mungkin sampai nanti malam 20.000 orang. Video saya tentang perpuluhan. Kurang ajar, gak dapet royalti gua. Gua yang ngomong diputar di gerejanya dia, kurang ajar. Saya baru dikirim ini saudara nih. Saya tutup ini ya. Di sini kita doa ya. Saya cuman, nih tuh saudara. Pastor Verona keren, ngomongin perpuluhan. Diperalat gue. Saudara saya cuma mau bilang, kalau kita diberi kesempatan untuk berbuat baik sama orang, tabur. Taburlah saudara. Tabur. Tolong. Jangan pelit. Ibu Elizabeth tuh sering bagi-bagi makanan di pinggir-pinggir jalan. Tabur. Kita lihat, kok gak ada apa-apa. Hari ini kamu nabur mungkin gak berbalas sama kamu. Tapi kan lu punya 3 anak bu. Lu gak tahu dari taburan lu 3 anak yang mana yang Tuhan tolong. Halo? Pak Yakobus baik sama orang punya 2 anak. Tapi saya gak langsung menerima pembalasan dari Tuhan. Dari 2 anak itu, jangan-jangan 1 dari 2 itu Tuhan yang tolong. Pas mereka lagi butuh segala sesuatu. Tabur saudara. Oh kaya-kayain pendeta aja sama jemaat. Gereja yang mana dulu dong. JCC mah enggak saudara, amin. Masih curiga sama saya. Justru banyakan gue yang nabur kali. Tabur saudara. Tadi pagi saya langsung nabur ke gereja saudara. Saya ngerasa malu sama Tuhan.
Masa saya kasih Tuhan cuman sekian sih, 100.000, saya malu lah. Kalau makan aja di Johnny Stick, makan di Holy Cow, gaya ya kayak orang selatan. Ayo makan, yang bayar ini. Bilang kasih persembahan, pelit banget. Saudara jangan pelit ya. Amin. Takut jadi ngomongin duit sih, saya ngomongin hati saudara. Jangan pelit. Muka saudara walaupun tegang gak apa-apa, saya tekan terus. Saya tekan terus, gak apa-apa jemaat-jemaat sendiri ini. Toh juga pendeta yang gak pernah minta duit, betul gak Bu Koni? Betul kan? Saya gak minta, betul sih. Ko Hendra bisa datang doain warung, saya doain, usinya aja yang kasih saya berkat. Saya udah gak mau tuh. Masa 1 sih, 3 dong sih. Canda. Jangan pelit. Pastor William tuh gak pelit. Nabur, saya juga nabur. Nolong orang. Istri saya juga tuh kemarin. Aku mau nolong ini. Ada OB, ibunya butuh pertolongan. Gue tahu gue lagi nih yang dicolek pasti. Jangan pelit, amin. Saya tekan sekali lagi, jangan pelit, amin. Amin. Jadi kalau ngelihat adik lagi susah, orang lagi susah, kalau gak bisa bantu pakai uang, bantu dengan perhatian. Kalau gak bisa juga, bantu dengan doa. Tapi doanya jangan jahat, Tuhan angkat dia, nyusahin. Tuhan berkati.